Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan, Kabid Penyelenggaraan, Penyuluhan Pertanian, kemudian juga ada penyuluh pusat ini, penyuluh senior kita. Ya, terima kasih Bu Nur. Kemudian juga para pengelola acara Ngobras ya, Mbak Dea dan rekan-rekan sekalian semuanya. Dan juga yang sangat saya hormati ya, narasumber kita hari ini ya, Mbak Wiwi Yuniarti. Terima kasih Mbak Wiwi sudah berkenan mengisi acara kita hari ini. Kemudian tentu yang sangat saya cintai saudara-saudaraku, sahabatku, para penyuluh, para petani dimanapun kalian berada. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan pernah bosan ya, untuk mengajak kita semua sehat. Sampai saat ini ternyata pandemi COVID-19 masih berada di sekitar kita. Masih berada di lingkungan kita dan nampaknya memang masih memerlukan waktu yang lama. Ya, secara historis, secara empiris, pandemik seperti ini ya, baru berakhir manakala ditemukan vaksin yang memang sudah mantap. Saat ini vaksin sudah ada, namun demikian nampaknya vaksin yang saat ini sudah kita gunakan ya, itu belum terlalu sempurna ya, karena vaksin yang kita gunakan itu kan ternyata efektifnya hanya kurang lebih 3-4 bulan saja. Jadi 6 bulan kita harus vaksin lagi. Beda dengan vaksin misalnya kolera, vaksin cacar dan lain sebagainya, itu cukup 1 kali seumur hidup. Sedangkan vaksin COVID ini nampaknya harus berkali-kali begitu, karena mungkin masa aktifnya yang tidak bisa terlalu lama, sehingga harus berulang-ulang. Di saat yang sama, COVID-19 ini luar biasa. Dia itu selalu mutasi. Ya. Saat ini saja sudah banyak varian yang muncul. Bahkan yang dominan mulai dari varian Alpha. Ya. Varian Alpha itu yang pertama kali yang dikirim dari Wuhan itu. Kemudian muncul varian Beta. Ya. Varian Beta ini banyak berkembang di Eropa. Kemudian juga muncul varian Gamma. Nah, yang Gamma ini banyak berkembang di Brasil. Ya. Nah, varian Gamma ini ternyata memiliki tingkat bahaya yang jauh lebih tinggi. Tingkat kematian karena varian ini jauh lebih besar dibandingkan dengan varian Alpha. Bahkan sekarang sudah ada varian Delta yang kemarin di India berkembang pesat. Nah, semua varian itu ternyata sudah sampai juga di Indonesia. Gitu. Ya. Yang terakhir varian Delta yang asal-usulnya dari India, ternyata sudah ada juga di Indonesia. Karena variannya berubah-ubah, berarti vaksinnya juga harus berubah-ubah. Itu yang menyebabkan vaksin di kita ini masih belum efektif sampai saat ini. Saya pikir di negara-negara lain juga sama. Sehingga ya nampaknya COVID-19 ini ya masih berada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, sesungguhnya yang mampu melawan COVID-19 itu adalah imunitas. Imunitas itu akan melejit ya kalau kita sehat. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada saudara-saudaraku, kita semua sehat ya. Sehat kita. Kita tingkatkan imunitas. Sekali lagi, sehat itu diawali dari hati kita yang sehat. Sehat itu diawali dari hati kita yang bersih, hati kita yang jernih, hati kita yang tulus, hati kita yang ikhlas, hati kita yang damai, saudara-saudaraku. Tentu sebaliknya, kalau hati kita galau, kalau hati kita hasad, iri, dengki, ya, timbul kebencian dan lain sebagainya, itu imunitas akan turun.
Nah, oleh karena itu tentu saja kita harus tingkatkan imunitas kita melalui manajemen kalbu. Bagaimana caranya agar hati kita bersih, hati kita jernih. Ya, kalau kata orang Jawa Barat, celik putih, celak herang. Artinya itu betul-betul bersih, jernih, ya, tidak ada sangkut paut dan lain sebagainya, tidak ada. Itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, ya, imunitas itu berasal dari hati kita yang senantiasa damai, hati kita yang senantiasa optimis, hati kita yang senantiasa gembira, happy, ya. Tentu saja, ya, kalau ingin hati kita seperti itu, berarti kita juga harus berbuat menyenangkan orang lain. Minimal dengan senyumlah. Saya yakin senyum itu adalah yang paling murah. Gak usah pakai duit senyum itu. Tapi ternyata senyum itu membuat imunitas kita meningkat. Di saat yang sama, teman-teman kita, kalau kita ketemu senyum, pasti senang. Kalau udah senang, berarti imunitas naik. Coba kalau kita ketemu teman-teman jamedut, jamotrot, itu pasti teman kita juga tidak suka kan? Imunitas bisa turun. Ya, jadi kita juga bisa turun, teman-teman yang ketemu kita juga bisa turun. Nah, oleh karena itu hindari yang seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, imunitas itu juga berasal dari hati kita yang jernih, hati kita yang bersih, hati kita yang damai. Ya. Kemudian yang kedua, ternyata imunitas juga berasal dari makanan yang kita konsumsi, saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, tentu saja 4 sehat, 5 sempurna. Tidak usah mewah-mewah, yang penting bergizi. Ya, ini sebetulnya yang bisa menimbulkan imunitas kita bagus. Ya. Apalagi dilengkapi dengan vitamin D, vitamin E. Ya. Orang Indonesia itu ternyata vitamin D, vitamin E-nya rendah. Kenapa? Orang Indonesia itu tidak suka berjemur. Ya, coba lihat, ibu-ibu kalau ke pasar jalan kaki pasti pakai payung. Karena takut hitam. Pasti begitu. Ya. Semua begitu. Kita kalau ada panas pasti kita berlindung, cari tempat yang teduh. Padahal kalau kita kena sinar matahari, itu proses pembentukan vitamin D, vitamin E di kulit dan di daging kita itu akan berlangsung cepat. Ya, makanya yang kena COVID-19 dianjurkan untuk berjemur. Maksudnya biar vitamin D, vitamin E yang memberikan kontribusi terhadap imunitas itu meningkat. Jadi sekali lagi, imunitas berasal dari pangan yang kita konsumsi. Pangan yang kita konsumsi utamanya adalah pangan lokal, saudara sekalian. Indonesia itu ternyata memiliki sumber daya plasma nutfah yang luar biasa untuk pangan. Ya, karena kita berada di negara tropis, berarti komoditas tropis, komoditas subtropis juga ada di pegunungan-pegunungan. Lengkap di kita. Nah, oleh karena itu Indonesia terkenal sebagai sumber plasma nutfah paling kaya di dunia. Paling banyak itu ada di kita, di Indonesia. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Termasuk plasma nutfah untuk pangan kita. Luar biasa di kita. Segala rupa ada. Ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak pada kesempatan ini untuk senantiasa mengkonsumsi pangan lokal. Pangan lokal sudah terbukti sehat. Ya. Bayangkan, kalau kita konsumsi pangan lokal, berarti kita belanja untuk petani kita, untuk petani Indonesia. Berarti kita meningkatkan pendapatan petani Indonesia. Kalau petani Indonesia meningkat pendapatannya, pasti mereka tersenyum. Kalau mereka tersenyum, pasti imun mereka itu akan meningkat. Oleh karena itu, kalau kita mengkonsumsi pangan lokal, itu fungsinya, manfaatnya itu ganda. Bukan hanya meningkatkan imunitas kita yang makannya, tapi juga meningkatkan imunitas petani dan keluarganya, saudara-saudara sekalian. Jadi kan luar biasa. Kalau kita konsumsi pangan impor, berarti kita meningkatkan pendapatan petani luar negeri. Berarti kita meningkatkan imunitas petani dan keluarganya yang ada di luar negeri. Petani Indonesia ngegel curug. Petani Indonesia gigit jari. Begitu. Petani Indonesia gigit jari, imunitasnya turun. Kena dia COVID.
Jadi begitu ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak akan pernah bosan mengajak agar konsumsi pangan lokal. Konsumsi pangan lokal membuat kita semua sehat. Di saat yang sama membuat petani dan keluarganya juga sehat. Jangan jauh-jauh deh. Sekarang impor gandum Indonesia setiap tahun kurang lebih 60 triliun, saudara-saudara sekalian. Coba kalau 60 triliun itu dibelanjakan kepada pangan lokal, dibelanjakan untuk singkong, dibelanjakan untuk umbi, dibelanjakan untuk pisang, dibelanjakan untuk sagu, dibelanjakan untuk ubi-ubian yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Berarti uang 60 triliun per tahun itu ada di tangan petani Indonesia. Itu akan menambah pendapatan dari mereka itu luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau mereka menambah kalau pendapatan mereka bisa bertambah, artinya apa? Mereka akan tersenyum. Artinya apa? Imunitas mereka akan meningkat, keluarganya akan meningkat. Terus berarti ya pencegahan COVID juga semakin efektif kalau imunitas petani kita, keluarga petani kita, masyarakat Indonesia semakin meningkat. Begitu, saudara sekalian. Baik, saudara sekalian, sudah terbukti. Ya, meskipun kita didera oleh COVID-19, ternyata sektor pertanian masih tetap berdiri kokoh. Tahun lalu di awal-awal COVID-19, triwulan yang kedua, PDB sektor pertanian tercatat 16,25%. Satu-satunya PDB yang menggeliat signifikan adalah PDB pertanian. Di saat PDB sektor lain semuanya nyungsep, semuanya terperosok, saudara sekalian. Di triwulan berikutnya ternyata PDB pertanian masih berdiri kokoh, tumbuh positif, saudara sekalian. Bahkan triwulan berikutnya di saat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengumumkan kepada Indonesia, mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia memasuki masa resesi karena sudah 3 kali berturut-turut terkontraksi, pertumbuhannya minus atau di bawah 0%, saudara sekalian. Di saat yang sama sektor pertanian PDB-nya tetap positif 2,9 bahkan 3 tembus ya lebih dari 3%, saudara sekalian. Belum cukup ya. Ternyata ekspor kita dari 2019 ke 2020 meningkat 15%. Keren, saudara sekalian. Kemudian di saat yang sama 2021 dari Januari sampai dengan bulan Juni juga meningkat pesat dibandingkan dengan di bulan yang sama tahun lalu. Keren, saudara-saudara sekalian. Artinya apa? Pertanian tetap berdiri kokoh. Pertanian tetap menggeliat. Pertanian tetap tegar. Meskipun kita dihempas oleh badai tsunami COVID-19. Kenapa seperti itu? Saya yakin, seyakin-yakinnya. Karena seluruh insan pertanian, utamanya petani, utamanya poktan, gak poktan, KWT, petani milenial, seluruh praktisi pertanian termasuk penyuluh. Mereka semuanya turun ke sawah, turun ke ladang, turun ke lapangan, genjot produktivitas sehingga produksi pertanian tetap meningkat meskipun kita dilanda oleh badai tsunami COVID-19. Saudara-saudara sekalian, baru saja 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, di akhir bulan Agustus kemarin, harga ayam, harga telur, ya, harga jatuh, saudara sekalian. Saya yakin teman-teman tahu ya dari berita, apalagi kalau para petani ya peternak pasti merasakan. Yang namanya harga tentu saja itu ditentukan oleh supply dan demand. Siapa yang bisa mengatur supply? Kalau demand kan sudah relatif tetap ya. Artinya demand itu ya jumlah penduduk. Demand yang bisa berubah itu manakala ada peningkatan pendapatan penduduk ya.
itu demand-nya pasti meningkat. Kalau pendapatan semakin meningkat, pasti demand-nya meningkat. Selama pendapatannya itu tidak meningkat, ya demand-nya tetap seperti itu. Yang menyebabkan meningkat ya jumlah pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk kita kan 4%, berarti demand-nya kurang lebih meningkat 4% lah. Yang utama siapa yang bisa mengatur supply. Ya, itu sebetulnya yang akan menentukan harga, saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, para peternak, ya, kalian juga harus bisa mensiasati bagaimana caranya menahan supply. Yang namanya harga pasti ditentukan oleh supply demand. Kalau supply-nya kebanyakan dibandingkan dengan demand, pasti harga jatuh seperti yang teralami oleh para peternak ayam kemarin. Tapi sebaliknya, kalau supply-nya kurang sementara demand-nya meningkat atau demand-nya tetap, berarti harga melejit. Itu sebetulnya itu udah hukum alam, hukum ekonomi pasti berlaku seperti itu. Ya. Tidak ada yang bisa mengatasi itu. Ya paling-paling bantuan, termasuk Kementan. Pada saat harga cabai jatuh, Kementan membeli harga yang lebih tinggi kepada para petani, tapi kan terbatas. Kemudian akhirnya Kementan menjual cabai tersebut kepada warganya, kepada pegawainya. Orang Sunda bilang jual dedet. Artinya jual paksa. Tapi kemampuan Kementan berapa sih? Padahal petani cabai kita ada di seluruh pelosok tanah. Sedikit. Begitu pula saya lihat pemerintah daerah. Banyak yang dia membelanjakan ya untuk komoditas tertentu, biasanya pada saat misalnya harga turun, kayak kemarin cabai turun. Beli cabai oleh pemerintah daerah jual kepada karyawannya, kepada pegawainya. Jualnya sama, jual dedet. Tapi itu juga menolong lumayan. Tapi menurut saya itu tetap bukan solusi permanen. Solusi permanen adalah bagaimana caranya kita ikut mengendalikan supply. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah tahan. Tahan itu produk. Kalau misalnya pada saat panen harga gabah turun, maka petani jangan langsung jual gabah. Tahan gabahnya, keringkan dulu, simpan di loit. Gitu. Sama sebetulnya ayam juga. Ya. Saya mendapatkan nasihat dari seorang petani yang maju, ya ketua KTN Bandung, Kang Haji Nono namanya. Pak Dedi, kalau rumus saya satu aja, agar petani ini bisa bertahan. Gimana caranya? Gimana caranya Pak Haji? Caranya adalah, kalau petani padi jangan jual gabah, tapi jual beras atau jual nasi. Kalau petani jagung, jangan jual jagung, tapi jual tepung jagung atau jual pakan ternak berbasis jagung. Kalau petani ubi, jangan jual ubi, tapi petani ubi jual keripik ubi atau tepung ubi. Jadi gitu. Tahan. Tahan bisa misalnya dikeringkan kalau gabah, simpen di loit. Nah, kalau ditahan berarti suplainya kan berkurang itu. Kenapa ditahan namanya juga? Pada saat suplai berkurang, pasti harga naik. Tapi memang harus berjamaah. Kalau yang 1-2 orang saja nahan dia, yang lain dikeluarkan, saja bohong. Nggak ada artinya. Makanya harus berjamaah, harus korporasi. Makanya korporasi petani harus kita bangun di seluruh pelosok tanah air untuk bersama-sama menahan produk kita. Begitu. Kemudian cara yang kedua adalah olah. Menjadi produk turunan. Semakin banyak produk turunan semakin baik. Dengan kita mengolah, pertama, ya, kita bisa mengendalikan supply. Kita bisa menahan supply. Pasti harga akan merangkak naik. Berarti akan memberikan harga yang lebih baik bagi para petani, bagi para peternak. Kemudian yang kedua, kalau kita olah berarti value added-nya, nilai tambahnya, keuntungannya pasti lebih besar, saudara-saudara sekalian.
Makanya saya menyambut baik nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi Yuniarti, ya, bagaimana mengolah ayam menjadi nugget. Apalagi ini katanya nuggetnya itu adalah nugget ayam kelor. Ada kelornya. Kelor itu kan herbal. Herbal itu sangat penting, apalagi buat ibu-ibu. Wah, ibu-ibu tuh kalau herbal pasti dikejar deh. Apalagi herbalnya ada di nugget, artinya kan pasti dimakan. Tidak usah repot-repot minum jamu herbal. Ada di nugget kok. Makan nugget kita makan herbal, makan daun kelor. Apalagi di NTT ini kelornya keren itu. Sekarang itu obat atau apa namanya yang bukan pil, kapsul ya. Itu sekarang banyak loh itu kapsul daun kelor. Dan ternyata orang yang rajin disiplin memakan kapsul daun kelor itu ternyata imunitas meningkat. Dia bisa terhindar dari COVID-19. Kenapa? Imunitasnya meningkat. Ya, saya sudah banyak testimoni. Ya, ada teman-teman saya yang memang rajin, ya, makan daun kelor. Saya juga alhamdulillah sekarang rajin setelah kena COVID. Ternyata memang imunitas kita itu meningkat dengan meminum secara disiplin ya kapsul daun kelor itu. Dan ternyata sekarang sudah ekspor itu kapsul daun kelor dari NTT ya, dari Kupang itu. Ternyata memiliki kualitas paling keren itu, Mbak Wiwi. Ya, daun kelor itu wah luar biasa, sudah ekspor itu, Mbak. Makanya ini harus tahu ibu-ibu semua ini. Tolong para penyuluh dimanapun kalian berada, sampaikan kepada ibu-ibu, sampaikan kepada keluarga bahwa manfaat daun kelor itu luar biasa. Dapat meningkatkan imunitas, dapat juga secara pasti menghilangkan berbagai penyakit kronis, saudara-saudara sekalian. Luar biasa itu daun kelor itu. Dan juga sudah banyak testimoni dengan daun kelor ternyata imunitas meningkat, terhindar dari COVID. Termasuk Kepala Badan SDM juga sekarang minum kapsul daun kelor, tapi setelah kena COVID. Ya. Nah, sekarang ada inovasi ini Mbak Wiwi nanti akan sampaikan. Bikin nugget pakai daun kelor. Kan keren. Artinya apa? Di saat yang sama kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, di saat itu pula kita mengkonsumsi herbal yang bisa menyehatkan tubuh saudara-saudara sekalian. Ingat, olahan selain dia itu meningkatkan value added, meningkatkan pendapatan, juga dengan olahan umurnya akan semakin panjang. Kalau sudah jadi nugget, tentu saja umurnya akan lebih lama, saudara-saudara sekalian. Artinya bisa disimpan di freezer, bisa disimpan di kulkas sehingga waktu untuk jualnya semakin panjang. Ya. Makanya sekarang peternak ayam jangan jual ayam hidup. Peternak ayam itu kata kuncinya adalah jual ayam yang sudah dipotong, yang sudah dibersihkan. Harganya beda, ada value added di situ. Apalagi kalau daging ayamnya dibikin bakso, dibikin nugget, dibikin apa lagi? Banyak kan produk turunan dari daging ayam itu. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Pasti harganya akan lebih keren. Nugget ayam pasti lebih baik daripada daging ayam yang biasa. Pasti lebih baik daripada daging ayam hidup. Betul? Artinya apa? Value added-nya di situ. Oleh karena itu, para penyuluh, ya tolong camkan ini. Olahan produk pertanian. Olahan produk peternakan, apakah itu komoditas pangan, apakah itu komoditas hortikultura, apakah itu komoditas perkebunan, termasuk peternakan, termasuk ayam unggas ini. Kalau diolah dulu pasti memberikan value added yang keren. Itu kata kuncinya saudara sekalian. Ilmunya gampang. Gampang. Teknologi sudah banyak. Banyak sekali teknologi. Tinggal kita saja yang harus kreatif. Mbak Wiwi ini kreatif. Ya. Beliau akan menyampaikan bagaimana caranya membuat nugget dari ayam. Artinya apa? Salah satu cara untuk ya menghindari harga yang jatuh adalah dengan cara olahan. Pada saat harga jatuh, beli ayam sebanyak-banyaknya, bikin nugget sebanyak-banyaknya. Ya, pada saat bikin nugget, harga pasti akan merangkak.
Gitu. Apalagi sudah jadi nugget, harganya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang masih mentah. Begitu saudara sekalian, kepada para penyuluh semua, saya mengajak mari kita sama-sama cermati apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi. Ya, bagaimana caranya membuat nugget dari ayam. Saya yakin, seyakin-yakinnya, aku yakin bahwa kalau kita olah ayam menjadi nugget, pasti memberikan value added, memberikan harga yang lebih baik. Terima kasih saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.